Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan sarapan rohani bagi kita semua. Tema kita kali ini saya beri judul Sukacita di Masa Pencobaan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Dan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat-ayat yang telah kita baca bersama mengingatkan kita dengan tegas untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Yang artinya bahwa kita harus terus-menerus bersukacita dalam suka maupun duka. Secara manusiawi, apabila kita dalam keadaan baik-baik saja, kesehatan kita baik, ekonomi kita baik, karier kita baik, dan anak-anak kita baik-baik saja, kita dapat bersukacita. Tetapi apabila keadaan menjadi terbalik, apakah kita masih dapat bersukacita? Saat-saat inilah Roh Kudus yang ada di dalam kita akan berperan, sebab sukacita adalah bagian dari buah Roh Kudus yang dapat kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, mungkin bisa dibaca di sini. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan mengingatkan kita kepada kebenaran Roh Kudus, kebenaran firman Allah untuk memberi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya, sehingga kita mendapat kekuatan untuk menanggung masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kita dapat baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Juga kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kuasanya terlebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Kita seringkali diingatkan dengan cerita tentang Daud muda yang berperawakan kecil menghadapi Goliat yang tinggi besar seperti raksasa. Tetapi Daud menang. Mengapa dia menang? Karena dia mengandalkan kekuatan dari Allah. Kuasa Allah terlebih dahsyat daripada Goliat. Kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah bimbang. Dia percaya bahwa Tuhan yang berperang ganti kita, sehingga kemenangan demi kemenangan selalu terjadi di saat dia menjadi raja, karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Hendaklah kita pun mempunyai kepercayaan seperti yang dilakukan oleh Daud, sehingga kita dapat menang dalam setiap masalah yang kita hadapi. Cara-cara Tuhan sangat banyak. 1000 cara dapat dikerjakan Tuhan untuk menghadapi segala masalah-masalah kita. Seperti halnya Daud, hanya dengan 5 batu kecil dia dapat mengalahkan Goliat, dan yang begitu besar. Juga ketika dia menghadapi bangsa Filistin, Tuhan membuat kekuatannya seperti air yang menerobos, langsung berhadapan dan menerpa musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya kalah di dalam peperangan. Juga kadang-kala
kadangkala Daud diberikan oleh Tuhan, diberikan petunjuk kepada oleh Tuhan dengan cara berputar sehingga mengelabui musuh-musuhnya, dan di situ pun Daud memperoleh kemenangan. Ada 1000 cara Tuhan untuk menolong kita umatnya dalam menghadapi setiap masalah dan pencobaan kita. Tuhan juga berjanji memberi kemenangan pada waktunya. Tetap percaya akan janjinya. Rancangan-rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Janji Allah ya dan amin. Apa yang sudah difirmankannya tidak akan dilupakannya. Yang Dia minta hanyalah kepercayaan kita dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan tidak mencobai melebihi dari kekuatan kita. Apabila kamu semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin sulit ujian yang harus dihadapi. Mulai dari TK, ujiannya sesuai dengan pendidikannya. Lanjut ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mereka harus mengalami ujian-ujian yang semakin sulit sesuai dengan tingkat pendidikannya. Apakah mereka mengeluh? Tidak, karena yang mereka tahu hasil akhir yang mereka akan peroleh, yaitu kelulusan, ijazah sebagai tanda kelulusan dan sebagai tanda keberhasilan dari pendidikan mereka. Puji Tuhan, demikian pula dengan kita yang sudah mengalami banyak pencobaan dan oleh pertolongan Tuhan yang selalu menolong orang yang mengandalkan Tuhan, kita dapat mengatasinya. Hasil akhir dari segala yang kita hadapi, yaitu kita akan menerima mahkota kehidupan seperti yang telah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Tetaplah tersenyum dalam menghadapi kehidupan yang sudah Allah tentukan bagi kita. Puji Tuhan Yesus, inilah renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan beserta kita semua. Amin.